Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang saya hormati. Yang pertama-tama saya terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Supami SPD. Yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta staf SDN Gedong Air. Perkenankanlah saya hari ini ingin istilahnya sharing, melakukan kolaborasi dalam komunitas belajar SDN Gedong Air ini pada periode yang pertama dengan tema KSP atau Kurikulum Satuan Pendidikan SDN Gedong Air. Sebelum ke acara selanjutnya, izinkanlah saya membuka presentasi hari ini dengan sebuah pantun. Bolehkah Bapak Ibu? Kemangga 2 naik kereta. Cakep. Jangan lupa membeli semangka. Cakep. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mari kita mulai kolaborasi siang ini dengan semangat dan bahagia. Amin. Terima kasih atas atensi dan apresiasi panjang semua pada hari ini. Langsung saja untuk menyingkat acara. Jadi saya di sini tidak merasa yang paling benar atau yang paling pintar ya. Jadi kita di sini belajar bersama-sama karena menelaah dari modul 1.1 yang saya pelajari dalam guru penggerak bahwa ngendikani Ki Hajar Dewantara itu pembelajar. Guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat, dari mulai lahir sampai ke liang lahat. Jadi kita sama-sama di sini belajar, tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang, tapi kita sama-sama sharing di sini untuk perkembangan khususnya di lembaga kita SDN Gedong Air. Langsung di sini saya mulai dari kurikulum ya. Kurikulum itu berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, karier, yang berarti berlari atau berpindah tempat. Jadi berpindah dari jenjang satu ke jenjang lainnya dengan tahap ke tahap naik. Kemudian secara istilah kurikulum adalah suatu program tertulis yang dibuat oleh pemerintah di mana berisi uraian tentang program pendidikan satuan pendidikan atau lembaga atau madrasah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Jadi kurikulum ini bersifat istilahnya fleksibel Bapak Ibu, dan pemerintah itu mencanangkan satu kurikulum untuk dilaksanakan ke seluruh negara, tetapi tiap lembaga atau satuan pendidikan itu mempunyai kebijakan atau wewenang untuk menerapkan kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan siswa, khususnya kebutuhan siswa, kemudian lingkungan belajar, kemudian aset-aset seperti manusia, seperti komite, wali murid dan sebagainya. Next Bu Dari. Sudah. Kemudian kalau tadi kurikulum itu programnya. Nah, sekarang langsung kita ke materi selanjutnya adalah KSP atau Kurikulum Satuan Pendidikan, di mana seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan khususnya kita ya di lembaga kita tercinta SDN Gedong Air sebagai acuan penyelenggaraan seluruh kegiatan belajar mengajar mulai dari jenjang rendah fase A sampai jenjang tertinggi fase C. Nah, KSP atau Kurikulum Satuan Pendidikan ini dikelola dan dikembangkan dengan mengacu pada standar kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita tidak boleh menggunakan kurikulum istilahnya sesuai kita ya, tapi memang benar-benar pemerintah memberlakukan sebuah kurikulum yang harus dilaksanakan serentak dalam satuan pendidikan guna menyelaraskan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik pada lembaga tersebut. Next Bu Dari. Nah ini langsung saya, karena kita sudah mengacu pada kurikulum Merdeka atau Kumar, jadi saya tidak mengulas sedikit tentang Kurtilas atau kurikulum K13, tapi saya langsung mengacu pada kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka ini saya sedikit menjabarkan prinsip dan karakteristiknya dulu. Next Bu Dari. Definisi kurikulum Merdeka adalah kerangka kurikulum yang memberi kebebasan kepada sekolah dan pengajar peserta didik untuk mengembangkan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa.
Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa pembelajaran juga itu harus menyenangkan, berpihak kepada murid, menghamba kepada murid ya sesuai dengan aspek pada awal merdeka. Tapi di sini merdeka bukan berarti kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi ada istilahnya sebuah tembok-tembok yang memang tidak boleh ditunggu. Jadi kita memang memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, tetapi siswa tidak seenaknya memudahkan memanfaatkan atau menggunakan kurikulum merdeka ini semau mereka, tapi memang ada jalur-jalur khusus atau karakteristik khusus yang wajib dilaksanakan. Untuk tujuan umur atau kurikulum merdeka yang pertama adalah mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedikit saya share ya Bapak Ibu ya, pada istilahnya pendidikan guru penggerak yang kami berlima pelajari itu, bahwa pada modul pertama yang harus kami pahami itu adalah modul 1, di mana filosofi pendidikan menurut Hajar Dewantara. Di situ itu menurut saya itu adalah segala otak dari pendidikan guru penggerak. Jadi setiap modul-modul berikutnya itu pasti nanti rujukannya ke filosofi pendidikan menurut Hajar Dewantara semuanya lah. Di sini kurikulum merdeka apalagi di sini semuanya itu ternyata tujuannya itu menuju pada modul 1.1. Yang pertama tadi mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa ini tidak hanya kegiatan pembelajaran saja